Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau saja yang layak terima pujian. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kami mau selalu tertuju kepadamu Tuhan, kami mau selalu
dekat kepadamu Tuhan, kami mau selalu fokus hanya memandang Kau Tuhan. Sebab hanya Kau saja Tuhan yang layak untuk terima segala pujian, terima segala penyembah. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini menjadi pagi yang sangat indah, sangat dahsyat, kan kita memiliki Allah yang luar biasa. Tema hari ini menang atas ditinggalkan. Nah, orang-orang yang banyak kali, orang-orang mengalami ketika ditinggalkan seorang diri, mereka mengalami satu keadaan yang membuat mereka sangat-sangat kecewa. Dia dendam, dia mengalami kepahitan demi kepahitan. Tapi ada satu rahasia bagaimana kita menjadi orang yang menang. Karena Alkitab katakan kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita akan membaca 2 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Paulus mengalami sebuah pengalaman, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semua orang meninggalkan aku. Itu sesuatu hal yang gak enak Bapak Ibu. Dan yang meninggalkan itu adalah orang-orang dekat. Oh, mungkin sahabat saudara, mungkin suami saudara, mungkin istri saudara, mungkin anak saudara. Meninggalkan saudara, tidak membantu saudara. Apakah kita menang dengan keadaannya seperti itu? Kadangkala ujian demi ujian hidup yang kita alami adalah ditinggalkan dengan orang-orang yang terdekat. Tapi di dalam Alkitab Tuhan kasih kepada kita sebuah rahasia bagaimana kita menang. Dari perasaan kita ditinggalkan. Dari perasaan kita tidak dibantu. Dari satu keadaan kita gak ada satupun orang yang peduli sama kita. Tapi Tuhan katakan dengan jelas ada 3 rahasia yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Yang pertama kita akan baca dulu. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Nah, bagaimana Paulus menjadi sebuah pemenang yang luar biasa ketika dia mengalami hal yang sangat berat.
ketika dia tidak dibantu, ketika dia ditinggalkan, ada 3 rahasia. Yang pertama adalah ada hati yang mengampuni. Bapak Ibu, firman Allah berkata dengan jelas, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Haleluya. Disinilah yang dilakukan oleh Paulus adalah mengampuni. Seringkali ketika kita tidak dibantu, kita benci. Ketika kita ditinggalkan, kita benci. Kita dendam dan sakit hati dan kita terluka. Tetapi Alkitab katakan bagaimana caranya supaya kita menang adalah kita memiliki hati mengampuni, saudaraku. Kadang-kala Tuhan rindu kita harus mengampuni orang-orang yang meninggalkan saudara. Kita harus mengampuni orang-orang yang tidak membantu saudara. Haleluya. Ketika kita mengampuni, Alkitab katakan barang siapa mengampuni, maka Bapa di surga pun akan mengampuni. Haleluya. Hari ini Tuhan katakan siapa yang tidak mengampuni, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni. Hari ini Tuhan rindukan sama kita ketika kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, kita mengalami perasaan tidak dibantu, kita punya perasaan kita ditinggalkan seperti seorang diri. Kita harus mengampuni. Tuhan Yesus pun sama. Sebuah teladan yang sangat agung, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mengapa pengampunan itu penting? Supaya iblis tidak beroleh keuntungan. Kata tidak beroleh keuntungan, supaya iblis tidak beroleh sesuatu yang lebih dari kita. Berapa banyak orang-orang ketika kita mengalami perasaan ditinggalkan, tidak dibantu, kita benci. Bahkan dalam kebencian itulah sampai kita mendarah daging kebencian itu luar biasa. Dan seringkali berkata, lihat dia gak pernah bantu aku, dia tinggalkan aku. Ketika kita punya masalah, dia gak baik-baik hari ini. Ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang seperti itu, Tuhan katakan ampunilah. Kita harus melepaskan pengampunan. Alkitab dengan jelas kita mengampuni. Bukan karena perbuatan mereka, tapi hati kita berkata, Tuhan, aku mengampuni. Seperti Engkau mengampuni. Mungkin orang lain melakukan hal seperti itu. Kita butuh topangan, kita butuh dukungan. Dia enggak dukung. Rasa di hati kita enggak enak. Tapi Tuhan berkata, kita harus memiliki hati yang mengampuni. Ketika kita memiliki hati yang mengampuni, itu yang akan memerdekakan hati kita menjadi hati yang luar biasa. Yang kedua, tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Itu yang penting. Ketika orang lain tidak menyertai kita, orang lain tinggalkan kita, orang lain tidak mendampingi kita. Tapi ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Itu yang akan menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Alkitab katakan ketika aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan engkau. Jangan takut, aku memegang tanganmu dengan tangan kananku yang memberi kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Ketika saudara mengalami masalah demi masalah, orang lain tinggalkan saudara, orang lain tidak membantu saudara. Ada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus yang mendampingi saudara. Yang tidak pernah berubah, yang selalu ada dan selalu ada di setiap kita mengalami masalah demi masalah yang kita alami. Hari ini Tuhan rindukan sama kita. Janji Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ketika kita mengalami keadaan sepertinya kita seorang diri. Semua tutup mata, semua lipat tangan. Tidak ada satupun tangan yang terulur pada kita. Tapi disitulah Tuhan rindu sama kita. Tuhan rindu sama kita untuk meyakini pada satu pribadi yang mendampingi kita. Yang di samping kita, yang berkata, aku menyertaimu. Orang lain boleh meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Orang lain boleh tidak mendampingi kita, tapi Allah mendampingi kita. Haleluya. Itu sesuatu hal yang luar biasa buat hidup kita. Karena itu janji Tuhan, aku tidak akan pernah tinggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Orang boleh tinggalkan saudara, orang boleh tidak membantu saudara. Tapi kalau Allah menyertai kita, kalau Tuhan mendampingi kita, Dia pasti akan bantu kita. Di tengah-tengah kita mengalami kesulitan, apapun kesulitannya saudara alami, kita memiliki Allah yang hidup dan mujizatnya nyata atas hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang sangat dahsyat buat hidup kita. Ada satu pribadi, yaitu Yesus. Bersamamu Bapa. Aduh, kita bisa rasakan bagaimana Tuhan menyertai kita. Ketika kita nangis kayak apapun juga kita bisa merasakan Tuhan berkata, kamu gak sendiri nak. Ada aku. Jangan takut, kata Tuhan. Yesaya pasal 41:10, jangan takut. Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dan memberikan engkau kemenangan yang dahsyat di dalam hidupmu. Itu janji Allah. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi sangat dahsyat ketika kita mengalami satu keadaan ditinggalkan. Situasi kita tidak dibantu, tapi ada satu pribadi yang mendampingi kita, yaitu Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang akan tolong saudara, yang akan bantu saudara, yang akan menyertai saudara, yang akan menghibur saudara di tengah-tengah perasaan kita ditinggalkan. Tuhan sudah berkata, engkau akan tercerai-berai. Engkau akan meninggalkan aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi Bapa menyertai aku. Itu firman Allah. Sama yang kita alamin. Ketika orang sudah tidak peduli kita, tapi Tuhan peduli sama kita. Yang terakhir Bapak Ibu, luar biasa. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ini bagus ayat ini. Ketika kita ngalami gak mampu, gak kuat, ada satu kekuatan Allah yang luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Mungkin hari ini engkau lemah, hari ini engkau gak mampu, hari ini engkau gak sanggup, hari ini engkau berkata aku gak bisa. Tetapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menguatkan engkau dengan kekuatan yang luar biasa. Engkau akan dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. Firman Allah berkata dengan jelas, kalau Roh Kudus turun atasmu, kau akan menjadi saksiku dan kau akan melihat kuasaku ada buat hidupmu. Hari ini Tuhan rindukan sama kita, ketika kita lemah kita menjadi kuat. Karena apa? Ada satu kekuatan Tuhan yang luar biasa buat saudara. Ini yang penting. Dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, ada satu kekuatan yang sangat dahsyat yang sedang Tuhan impartasikan. Ada kekuatan Tuhan yang sangat dahsyat yang Tuhan curahkan di akhir zaman ini. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, memperhatikan orang yang bersungguh hati untuk memberi kekuatan kepada Dia. Ketika kita mengalami keadaan-keadaan seperti itu, Allah rindu kepada kita memiliki hati yang setia, hati yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada kekuatan demi kekuatan Allah yang dicurahkan kepada kita ketika kita mengalami masalah demi masalah yang kita alamin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi hati Bapak Ibu pagi hari ini. Yang Tuhan katakan pertama, ayo ampuni. Yang kedua, ada satu pribadi yang mendampingi, yaitu Yesus Tuhan. Yang ketiga, Tuhan katakan ada kekuatan yang baru buat saudara. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini ada kekuatan yang sangat dahsyat Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Surgawi, di dalam nama Yesus, Engkau tahu keadaan mereka. Engkau tahu perasaan mereka. Engkau tahu Tuhan tubuh mereka, hati mereka, jiwa mereka. Tetapi di dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan turun. Oh, di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan turun. Di dalam nama Yesus, kekuatan untuk mengampuni turun buat mereka semua. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka yang pagi hari ini mereka sudah lemah, yang pagi hari ini mereka gak sanggup. Hari ini ada satu kekuatan yang memampukan dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Tuhan turun atas engkau. Hari ini menjadi hari yang dahsyat, di mana Tuhan sudah memberkati saudara. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan menetap atas hidup saudara. Haleluya. Amin.